dalam rangka ulang tahun Jawa Tengah ini, kami dari DPRD memang mencatat ada beberapa hal yang menjadi mungkin capaian-capaian ya. Jadi misalnya kalau dari segi prestasi, kita memang mengakui Jawa Tengah ini gudangnya prestasi, Mas. Iya. Prestasi dalam konteks penghargaan dari pemerintah pusat. Ya. Misalnya kita mendapatkan prestasi terkait dengan perencanaan pembangunan terbaik tahun 2020, kan? Terus beberapa program-program pemerintah terkait dengan satu OPD, satu desa binaan yang masih dalam masuk kategori merah, ya. Terus beberapa program-program terkait dengan tanggap bencana maupun juga terkait dengan keterbukaan informasi publik, di mana kita 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu memberi solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati 71 tahun Provinsi Jawa Tengah. Saya sudah mewawancarai para tokoh dari berbagai bidang, baik dari pemerintahan, dari pakar, dari pengusaha, dari anggota dewan, dan sebagainya. Kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Komisi A DPRD Jateng yang membidangi pemerintahan antara lain, yaitu Bapak Muhammad Saleh ST, Sarjana Teknik. Apa kabar Pak Soleh? Sehat Mas, Alhamdulillah. Iya. Mas Bambang sehat? Ya, Alhamdulillah juga ini. Kerjaannya cuma begini-begini aja ini. Pak Soleh, ini Provinsi Jawa Tengah sedang memperingati hari jadinya yang ke-71. Ya. Ini bisa menjadi momentum yang baik untuk melakukan perenungan dan evaluasi. Menurut Pak Soleh ya, atau mungkin pandangan pada umumnya di DPRD Jawa Tengah, apa saja capaian prestasi Jawa Tengah sampai saat ini? Dan masalah-masalah apa yang masih menjadi PR harus diselesaikan ke depan? Monggo Pak Soleh. Ya, terima kasih Mas Bambang. Jadi dalam rangka ulang tahun Jawa Tengah ini, kami dari DPRD memang mencatat ada beberapa hal yang menjadi mungkin capaian-capaian ya. Jadi misalnya kalau dari segi prestasi, kita memang mengakui Jawa Tengah ini gudangnya prestasi, Mas. Iya. Prestasi dalam konteks penghargaan dari pemerintah pusat. Ya. Misalnya kita mendapatkan prestasi terkait dengan perencanaan pembangunan terbaik tahun 2020, kan? Terus beberapa program-program pemerintah terkait dengan satu OPD, satu desa binaan yang masih dalam masuk kategori merah, ya. Terus beberapa program-program terkait dengan tanggap bencana maupun juga terkait dengan keterbukaan informasi publik, di mana kita 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Itu dari segi penghargaan-penghargaan yang selama ini sudah diterima oleh pemerintah provinsi. Dalam konteks ekonomi dan juga kemiskinan maupun pengangguran, memang COVID ini sangat berpengaruh, Mas Bambang. Ya. Di mana kita tahu bahwa terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi, kita memang sempat di tahun 2020 mengalami minus
sampai bahkan minus 5%. Tapi kita tahu memang sekarang di 2021 di kuartal kedua ini kita sudah positif di angka 5%, walaupun itu masih di bawah nasional yang 7,07%. Dalam konteks kemiskinan, kita juga COVID ini, walaupun kita sudah naik dari tahun 2020 ke 2021 ini, tapi kemiskinan kita tuh masih tinggi, Mas, di angka 11,8%. Dan tentu ini menjadi perhatian kita bersama bahwa ini harus segera kita antisipasi karena masa jabatan Pak Gubernur ini kan sampai 2023. Sehingga dalam 2 tahun ini kiat-kiat apa recovery yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan akibat COVID-19. Dalam konteks investasi, saya kira kita semua sama-sama tahu bahwa Jawa Tengah ini ibaratnya gadis cantik menjadi primadona untuk investasi di Indonesia, karena beberapa investor memang dengan adanya jalan tol ini lebih banyak untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Sekarang ini misalnya ada Kendal, ya, ada Batam, ada Kudus misalnya yang investasinya juga bagus, ya, beberapa daerah khususnya di Pantura. Apalagi kita ada Perpres 79, ada Perpres 78, dan itu memang dalam program strategis nasional daerah-daerah tersebut menjadi salah satu program dari pemerintah pusat di mana sangat mendongkrak sekali pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Jadi saya kira ada plus, ada minus, saya kira itu hal yang wajar karena COVID ini juga masih belum selesai. Saya kira gitu, Mas Bambang. Ya, baik. Nah, dikaitkan dengan COVID ini seberapa besar dampaknya terhadap misalnya kegiatan ekonomi. Mungkin Pak Soleh yang sering ke Batang itu, yang kawasan ekonomi terpadu Batang itu sekarang sampai mana itu? Jadi kalau investasi sekarang ini tetap berjalan. Kita tahu misalnya baru-baru ini kita ada groundbreaking pabrik kaca yang itu terbesar misalnya di Asia Tenggara, ya. Terus juga pabrik Nestle juga masuk di Kabupaten Batang. Dia membuat pabrik terbarunya yang ada di kawasan industri Batang Industrial Park di luar kawasan industri terpadu. Dan beberapa pabrik lain yang itu mereka berpindah dari daerah Cikarang, Jawa Barat ke Jawa Tengah. Jadi beberapa investor ini terutama asing, ya Mas, itu tetap menanamkan modalnya di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang ini, karena mereka tergiur dengan beberapa insentif yang ditawarkan di situ. Misalnya sewa lahan yang itu sampai minimal mungkin 30 tahun bahkan lebih, ya, dan sewanya itu masih terjangkau dan bersaing dengan negara-negara Asia lain seperti Vietnam dan Thailand dan sebagainya. Dan juga walaupun misalnya itu ada yang beli seperti di beberapa tempat kayak KIK, ya, Kendal maupun di Batang, itu harganya masih bersaing dengan Vietnam, Mas. Ditambah lagi Jawa Tengah ini punya keunggulan kompetitif terkait dengan upah buruh yang kompetitif. Jadi misalnya kita bicara upah buruh ini di Cikarang itu rata-rata sekarang udah 4 jutaan, ya. Di Batang itu masih di kisaran 2.100.000. Jadi selisih 2 juta ini kalau karyawannya 1.000 aja, Mas Bambang, itu udah 2 miliar, Mas. Ya. Padahal karyawannya kan rata-rata lebih dari 1.000 sebuah perusahaan itu. Jadi ini adalah keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Batang, sehingga investasi itu rata-rata memang terus mengalir ke Jawa Tengah, bukan hanya di Batang. Saya lihat di Kendal, juga di Kudus, beberapa tempat itu masih terus berjalan, Mas.
Pak Soleh, ini ada yang menarik ya. Saya baru saja bicara dengan seorang pengusaha di Tegal gitu ya. Iya. Gara-gara tawaran Batang itu menarik, itu yang kawasan yang pernah disosialisasikan di Brebes itu menjadi pemasarannya terganggu katanya. Bahkan Iya. mereka nggak mau masuk lagi ke situ. Itu investor yang memang pengen masuk ke Tegal cari lahan sendiri gitu, karena kebijakan pemerintah ini berbeda-beda gitu ya, antara yang di Brebes dengan yang di Batang. Nah itu gimana itu? Jadi begini, kalau yang sebenarnya tidak semua pengusaha itu mau nyewa. Ya. Jadi khususnya misalnya beberapa perusahaan PMDN ya dalam negeri itu tidak tertarik untuk menyewa, Mas. Karena kalau di Indonesia itu tanah itu kan bisa jadi jaminan. Sementara kalau nyewa itu kan tidak bisa dijaminkan ke bank. Karena sewa. Tapi kalau membeli itu karena dia punya sertifikat entah HGB atau HM, itu bisa dijaminkan ke bank. Sehingga tidak semua perusahaan itu memang tertarik juga ke Batang itu menyewa, karena mereka juga ada yang pengen beli. Makanya belinya mereka sekarang ke Kendal misalnya ya, yang sudah siap KIK. Terus juga di Batang juga ada misalnya Batang Industrial Park yang itu juga membeli. Jadi sebenarnya bukan semata-mata karena pergeseran insentif yang bagus di Kabupaten Batang, tapi juga ini menyangkut kesiapan infrastrukturnya. Karena kalau misalnya Brebes itu dibangun sekarang, itu butuh waktu untuk membangun jalan maupun pematangan lahan, mungkin bisa jadi minimal 6 bulan sampai 1 tahun, Mas. Sementara kalau misalnya kita mau masuk ke Batang, atau misalnya kalau mau beli itu di Kendal, itu infrastruktur sudah siap tinggal masuk, kira-kira begitu. Sehingga orang ibaratnya daripada saya nunggu 6 bulan sampai 1 tahun, penting depan mata yang sudah ada saya masuk. Kira-kira begitu filosofinya, Mas. Nah, sekarang kita pindah ke penanganan pandemi, ya. Menurut Pak Soleh, bagaimana ini kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Ya, jadi kami menilai bahwa berdasarkan pengumuman beberapa hari yang lalu dari Pak Jokowi, kita melihat memang beberapa kabupaten ini sudah turun dari level 4 ke level 3. Jadi memang di awal-awal kita sempat tersiok-siok, berhari-hari kita sempat kita di peringkat atas Jawa Tengah ini dibandingkan dengan provinsi lain. Tapi saya melihat beberapa hari terakhir ini sudah mulai bagus, Mas Bambang. Bahkan tingkat hunian rumah sakit pun juga bed occupancy ratio pun itu sekarang sudah mulai di bawah 50%. Artinya kerja-kerja dari pemerintah provinsi dan kabupaten ini sudah mulai kelihatan, Mas. Walaupun dulu di awal-awal mungkin kita sempat terkaget-kaget, sehingga Jawa Tengah itu berada pada posisi teratas terus. Nah, tentu ini tidak bisa kita sendirian menurut kami. Beberapa kabupaten kota juga saya melihat ada kreativitas bersama Pak Gubernur tentunya, sehingga beberapa isolasi terpusat yang dibangun oleh kabupaten kota itu ternyata juga menunjukkan hasil yang signifikan. Karena masyarakat kita itu kemarin sempat tidak mau untuk ikut isolasi terpusat, lebih baik isolasi di rumah. Nah, kalau di rumah susahnya adalah tidak terkontrol dan tingkat penularannya itu juga masih besar terhadap terutama adalah klaster keluarga, Mas. Nah, sempat kita mungkin kaget di saat Kemendagri mengumumkan bahwa penggunaan dana kita untuk COVID ini waktu itu dilansir oleh Kemendagri sangat rendah, walaupun sudah diralat bahwa tidak sejumlah itu, tapi lebih besar dari itu. Jadi, tapi intinya adalah
itu warning pada saat itu bagi kita, bagi pemerintah provinsi, bahwa pelaporan itu sangat penting, Mas. Karena kalau kita telat melaporkan, tiba-tiba kita naik menjadi level 4, padahal kita harusnya level 3 itu gara-gara sistem pelaporan yang tidak akurat dan tidak tepat. Jadi saya kira mungkin karena semua orang terfokus penanganan di lapangan, sehingga lupa bahwa data-data itu juga menjadi hal yang penting untuk dilaporkan ke pusat COVID yang ada di Jakarta. Saya kira gitu, Mas Bambang. Ya. Baik, Pak Soleh di Komisi A ini kan banyak mengamati masalah-masalah politik. Sekarang dinamika di masyarakat itu kan orang mulai di tengah situasi pandemi, tapi wacana politiknya kan sangat tinggi, ya, terutama menjelang Pilpres, ya. Bagaimana Pak Ganjar disebut-sebut surveinya tinggi, ya, kemudian tokoh-tokoh yang lain juga ingin bersosialisasi di Jawa Tengah. Ini menurut Komisi A seperti apa ini? Situasi semacam ini dikaitkan dengan usaha untuk menggairahkan ekonomi, untuk tetap konsentrasi pada protokol kesehatan gitu. Ya, jadi begini, Mas, bahwa pemilu 2024 itu dibilang masih jauh, ya ternyata dekat, dibilang masih dekat, ya memang masih berapa tahun lagi. Tapi kan begini, bahwa kita sama-sama tahu bahwa pemilu ini sebenarnya sejatinya tahun depan sudah dimulai. Karena tahapan pemilu salah satunya adalah verifikasi partai politik terhadap keanggotaan partai, itu sebenarnya 2022 sudah akan dimulai sebagai bagian daripada tahapan pemilu keseluruhan di tahun 2024. Nah, kalau terkait dengan masalah calon presiden, ya, sekarang ini memang masyarakat kan, karena sudah sekarang ini media sosial ini menjadi kebutuhan sehari-hari. Media sosial itu sekarang masyarakat kita tidak bisa lepas dari itu, sehingga apapun yang dilakukan oleh tokoh politik itu pasti dimaknai bahwa itu adalah bagian daripada kampanye, bagian daripada pencitraan dirinya, kan gitu. Padahal belum tentu itu merupakan pencitraan. Walaupun juga ada beberapa pihak yang itu berusaha untuk mulai melangkah ke sana, termasuk juga pengenalan dan sebagainya. Saya kira menurut kami di Komisi A itu sah-sah saja dalam konteks percaturan politik, bahwa ada yang pro dan ada yang kontra. Saya kira itu adalah bagian daripada proses. Nantinya di 2024 itu adalah ajang yang sebenarnya menurut saya, Mas. Bahwa misalnya surveinya, sekarang survei kan kadang kan kita berbeda-beda, Mas. Ada hari ini mungkin Pak Ganjar di atas, besoknya ternyata Anies, besok ada Prabowo. Oh, si ini paling buntut, ternyata tiba-tiba naik nomor 5. Ya, saya kira dinamis ya menurut saya. Bahwa dari Komisi A melihatnya bahwa ini satu hal yang terjadi di saat kontestasi itu memang akan terjadi pada 2024 menurut saya. Ya, ada juga yang berguru ini. Ini kan juga dalam rangka meningkatkan perekonomian gitu ya. Jadi mereka yang berusaha di bidang baliho dan sebagainya kan juga mendapat mendapat pembeli gitu. Jadi kita selalu melihatnya menurut saya dari hal positif. Saya setuju dengan Mas Bambang tadi itu, bahwa misalnya sekarang ini yang namanya kampanye di luar ruangan, ya, seperti baliho, terus pamflet, ya kan, atau mungkin billboard, ini kan sekarang lesu, Mas. Yeah. Bukan cuma dalam politik,
perusahaan-perusahaan pun sekarang kecenderungannya itu adalah memanfaatkan media, baik itu digital, online, untuk kampanye. Dalam artian memasarkan produknya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita jalan dari Semarang naik ke atas tuh Mas, berapa billboard yang kosong itu, yang tidak ada, cuma ditulis kalau Anda beriklan hubungi 08 sekian-sekian itu. Jadi artinya saya setuju dengan Mas Bambang, kita ambil sisi positifnya aja, semakin banyak itu diisi, maka ekonomi akan bangkit. Itu. Makin mobilitas dibatasi, berarti yang lewat makin sedikit. Nah itu juga mereka juga tahu pemasang iklannya itu, ini yang lihat iklan saya cuma sedikit, lebih baik yang lewat HP itu saben hari malah banyak sekali. Banyak yang lihat. Pak Soleh, sekarang pindah ke masalah yang mungkin hanya Komisi A yang bisa memberi penjelasan atau bahkan memberi solusi, yaitu kontroversi mengenai penetapan 15 Agustus 1950 menjadi hari jadi Jawa Tengah gitu ya. Orang kalau yang ekstrim itu para senior melukiskan. Coba Pak Bambang lihat itu di ruang utama Gradika itu kan ada gambar gubernur-gubernur itu. Nah, betul. Itu ada gubernur yang dipasang di situ, tetapi kalau hari jadinya 1950 berarti gubernur itu tidak diakui. Gimana itu protes mereka seperti itu? Kami pernah mendapatkan surat Mas dari DHD 45. Betul. DHD 45 itu berkirim surat ke Komisi A terkait dengan hari jadi Jawa Tengah ini. Kami sempat dalam beberapa kunjungan ke provinsi lain, khususnya di Pulau Jawa, seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, yang notabene itu adalah mendapatkan provinsi terbentuk pertama waktu itu. Kami memang sempat ke Jawa Timur menanyakan ke Pemprov Jawa Timur, hari jadi Jawa Timur itu kapan? Ternyata itu Oktober 1945. Walaupun mereka waktu itu pada saat pengesahannya ada usulan, mereka mengusulkan 19 Agustus 1945, tapi alasannya Pemprov Jawa Timur, karena waktu itu Gubernur Suryo efektif melaksanakan tugasnya di bulan Oktober, maka dipilihlah Oktober 1945. Kita juga ke Jawa Barat, sempat nanya juga ke Pemprov di Jawa Barat, ternyata Jawa Barat itu hari jadinya 19 Agustus 45. Artinya beberapa teman-teman mensikapi ini bahwa dari teman-teman atau bapak-bapak kita dari Dewan Harian 45 ini, jadi 45, berarti kenapa tetangga kita itu tetap di tahun 45, kok kita di 1950? Itu kemarin yang menjadi pertanyaan teman-teman Komisi A. Itu satu. Yang kedua, benar yang dikatakan Mas Bambang, bahwa beberapa nama gubernur-gubernur itu bukan cuma di kantor gubernur, Mas. Itu di kantor perwakilan kita di Jakarta. Di kantor itu memang gubernur pertama kita itu ya Panji Suroso itu ya. Lah, jadi berarti dia seangkatan dengan Gubernur Suryo kan gitu. Nah, sempat memang beberapa senior seperti Pak Kirno ya, yang anggota Komisi A, meminta supaya kita membentuk pansus untuk meninjau ulang hari jadi Jawa Tengah ini. Kami memang merencanakan itu, tapi karena tahun ini prioritas kita adalah, inisiatif pansus kita adalah Lembaga Bantuan Hukum untuk Orang Miskin di tahun 2021, maka mungkin nanti usulan kita di 2022 atau 2023, kita akan mencoba mengakomodir usulan-usulan itu. Kita akan uji surat masuk dari DHD 45 ini dan masukan dari orang-orang tokoh-tokoh senior ini, dan juga beberapa kali kita berkunjung ke tetangga kita itu, mari kita uji bersama
sebenarnya kita yang benar atau 2 provinsi itu yang benar? Jadi kalau kita ternyata lain sendiri, berarti Ya, pertanyaan kita, kok kita lain sendiri? Berarti kira-kira yang 2 ini yang benar, kira-kira ini. Tapi ya, kan ini kan harus ya, eee, diuji secara apa, istilahnya benar-benar ada kajiannya, ya, kajian secara historis maupun ilmiahnya, mungkin melibatkan perguruan tinggi kembali. Yang kedua adalah mungkin juga kerja-kerja politik lewat pansus itu juga rencananya mungkin akan kita laksanakan. ya. Tapi mungkin tidak di tahun ini, karena tahun ini kami sudah mengajukan terkait dengan raperda bantuan hukum untuk orang miskin. Karena itu mendesak orang-orang miskin juga perlu untuk mendapatkan bantuan hukum. Saya kira gitu, Mas Om. Ya, jadi mumpung mungkin masih ada senior yang menjadi saksi sejarah ya. Jadi ada yang menyarankan supaya ini cepat gitu karena makin lama nanti saksi sejarahnya makin berkurang ya. Tapi Oke. apa namanya tadi Pak Soleh sudah menyampaikan bahwa tahapnya itu sudah ada gitu ya. Ya, Memang kadang-kadang pada waktu kita pada zaman saya pun ketika itu kita juga bertanya ya kenapa ketika tahun 2004 itu keputusannya bisa jadi begitu kan justru lebih banyak senior pada waktu itu. Jadi tapi apapun kita tidak boleh saling menyalahkan gitu ya, kita harus cari betul. solusi ya. Jadi saya kira Benar, benar. kalau ini langkahnya sudah clear karena kalau DPRD yang memang mempunyai hak untuk mengajukan perda, Ya, ya sudah berarti persoalannya sudah selesai. Ya, sekarang tinggal dukungan-dukungan itu. Jadi betul. kesimpulannya proses sudah direncanakan Pak Soleh ya. Ya, jadi berawal dari apa masukan dari para senior itu, makanya kami beberapa kali kunjungan memang sengaja menanyakan itu, Mas Bambang. Ya. Terutama ke tetangga kita, yaitu ke Jawa Timur dan ke Jawa Barat. Dan memang kita jadi pertanyaan juga di teman-teman, bukan hanya seperti Pak Girno yang senior, tapi beberapa anggota Komisi A yang lain juga mempertanyakan itu. Kalau begitu, kita perlu mengajukan hak inisiatif merubah itu dari Ya. DPRD. Ya. Cuman sebenarnya mau coba kita ajukan di 2021 ini, cuman kita lagi memandang bahwa raperda tentang bantuan hukum orang miskin ini mungkin kita dahulukan. Mungkin di tahun 2022 nanti akan kita Ya. coba ajukan supaya ini menjadi inisiatif dari DPR. Jadi memang ada yang agak lucu ya. Saya pernah mengalami juga. Jadi pengusulan apa itu raperda itu bukan berdasarkan urgensi apa yang penting, tetapi berdasarkan jatah ya. Karena jatahnya 1 tahun satu, maka jadi nggak bisa melakukan lagi gitu ya. Kalau kita boleh 2, kita ajukan 2, Mas. Ya maka itu. Jadi kan urusannya itu karena plafon anggaran ya, jadi bukan berdasarkan urgensi penting atau tidaknya sesuatu masalah gitu ya. Iya, Ya. iya, iya. Betul. Ya. Pak Soleh, terakhir mungkin masih ada yang ingin disampaikan mengenai saran-saran kepada pemerintah atau kepada masyarakat, termasuk tadi saya kira
mudah-mudahan sudah menjelaskan dan menjadi harapan bagi ini ya, terutama di HD45 para senior-senior yang lain itu. Ya, mungkin nanti kami sebelum melangkah ke inisiatif di 2022, mungkin kami akan meminta kajian-kajian, Mas, dari beberapa perguruan tinggi ya, istilahnya untuk melengkapi dari apa yang menjadi inisiatif DPRD. Karena jangan sampai nanti kita tidak punya alasan-alasan yang secara ilmiah untuk melakukan perubahan itu. Itu pertama. Walaupun berdasarkan beberapa hal yang kami temui, termasuk di Jawa Timur dan Jawa Barat itu, memang itu menggugah teman-teman. Kok iso ya? Masa yang 2 itu di 45, kita kok di 50? Pasti gitu pertanyaan. Jadi kalau Jawa Timur itu masih masuk akal. Kenapa dia tidak 19 Agustus ke bulan Oktober? Karena ternyata Gubernur Suryo itu dia kan residen di Bojonegoro. Dia bertugas dulu di sana, baru selesai tugasnya dia baru menempati gubernur kira-kira di Oktober itu. Nah, menurut saya Gubernur Jawa Tengah itu istilahnya pada saat itu sudah diangkat dan bertugas. Bukan bertugas di tahun 50 kan begitu. Sehingga pada saat ada 3 gubernur yang terlewatkan itu antara 45 sampai 50. Berarti sama saja kita tidak mengakui keberadaan 3 gubernur itu. Nah, ini yang kemarin juga jadi perdebatan-perdebatan kecil kita di Komisi A, sehingga memang berarti bukan semata-mata masukan dari surat cinta dari para senior itu, tapi logika nalar kita juga mengatakan, berarti harusnya Jawa Tengah juga sama dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Jadi, karena kalau soal itu, mungkin nanti dari Komisi A akan segera melakukan proses inisiatif, Mas. Kalau hal lain, memang kami di Komisi A ini memang lagi fokus sekarang ini terkait dengan bidang kami, yaitu masalah perizinan, Mas Bambang. Jadi, perizinan ini menurut kami sekarang menjadi hal yang penting setelah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini, bahwa pemerintah sekarang menerapkan yang namanya OSS. Jadi, One Single Submission itu, di mana semua sekarang itu perizinan itu melalui online. Tentu ini harus kita dukung bersama untuk memudahkan perizinan, yang dimana ini adalah bagian daripada upaya pemerintah untuk bahasanya adalah meningkatkan investasi. Karena kalau investasi itu meningkat, otomatis penyerapan tenaga kerja juga banyak. Kalau tenaga kerja juga banyak, otomatis mereka mendapatkan upah. Kalau upah ada, maka konsumsi juga ada. Jadi kita berharap dengan kemudahan-kemudahan perizinan ini yang sudah dicanangkan kemarin oleh pemerintah pusat melalui OSS berbasis resiko itu sekarang menjadi concern kami untuk itu bisa segera digencarkan di kabupaten kota di Jawa Tengah. Saya kira itu, Mas Bambang. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Saleh ST, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah. Mudah-mudahan penjelasannya tadi, harapan-harapannya tadi membantu kita semua untuk mengurai persoalan-persoalan yang kita hadapi. Satu, mengenai hari jadi, mudah-mudahan Pak Soleh yang memimpin Komisi A dan teman-teman Komisi A menjadi pembuat sejarah. Jadi meluruskan sejarah hari jadi Jawa Tengah. Ya. Baik, Pak Soleh, terima kasih sudah hadir di acara Inspirasi Jawa Tengah. Sukses, selamat bekerja, ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.